Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sekedar saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku masyarakat pribumi di seluruh Indonesia. Saya masih ingat tahun 80-an, 90-an dulu itu ada yang namanya tabloid monitor milik Arswendo. Tadi ceritanya itu pada waktu itu tabloid itu, monitor itu mengadakan angket. Siapakah di antara angketnya itu adalah siapakah idolamu? Maka waktu itu yang nomor satu sebagai pemenang adalah Kanjeng Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor dua waktu itu, insya Allah kalau tidak salah itu adalah Nike Ardila dan lain-lain. Apa yang terjadi, saudara? Karena Nabi Muhammad itu di atasnya Nike Ardila atau artis-artis yang lain atau manusia yang lain, maka itu dianggap pelecehan seksual. Pelecehan, bukan pelecehan seksual, dianggap pelecehan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad dibanding dengan Nike Ardila dan juga tokoh-tokoh besar lain waktu itu. Akhirnya tablet monitor itu dibrandel, insya Allah seperti itu, dan Arswendo dipenjara. Nah sekarang ini loh, akhir-akhir ini banyak sekali ceramah-ceramah saling bermunculan di media sosial. Di antaranya Fatihul Muqaddam, Isra Mi'raj 7 atau sampai 70 kali sehari semalam. Kemudian yang paling luar biasa juga, ini saya nututi, ini itu Habib Dul bin Qadir dari Malang. Itu kalau ceramah itu wah, luar biasa ngawur. Di antaranya saya itu ketemu sama Kanjeng Nabi setiap hari, satu hari sekali. Ketika beliau tidur saya bangunin. Loh, itu saya dengar sendiri itu. Waktu itu ceramah di pondoknya Kiai Munib Abdul Karim Keramat Gunung Jati. Kemudian yang paling luar biasa, bahwa dia itu enggak sebut saya beliau, enggak. Dia itu hafal 7 juta hadis. Coba hadis yang mana 7 juta itu? Maka sampai hari ini para mukibin, para penggemar sampai hari ini belum sadar apakah ada 7 juta hadis itu. Coba dibayangkan seperti itu. Nah kalau 7 juta hadis berarti dia itu bikin hadis sendiri. Coba sekarang falyatabawwa maq'adahu finnar. Itu loh. Coba sekarang kalau ada orang yang meyakini bahwa memang betul itu hadis, gimana? Bukan hadis kalau dikatakan hadis, murtad kan, dikholi di mana-mana. Nah kita kan tidak tahu, ya. Kemudian kalau masalah yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu nggak sampai jadi apa-apa. Coba sekarang 7 juta hadis palsu kan, hadis gak jelas itu namanya. Malah saya kepingin tahu di mana kitabnya 7 juta hadis itu. Ayo kita telaah bersama-sama. Kita datangi Malang itu. Kita tanya di mana kitabnya. Gitu loh. Kemudian akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan ceramah-ceramah yang mungkin waktu dulu dia itu nggak sadar. Mungkin yang sudah mati, ya jelas matinya mati kafir lah dia itu, seperti itu. Ya kan? Kanjeng Nabi itu sama dengan Habib si Ahmad bin Muhammad Al-Muqdar atau apa namanya itu, khulqan wa khuluqa, bentuknya saya penasaran kayak apa wajahnya si Habib yang katanya akhlak dan siklunya itu sama dengan Kanjeng Nabi, mirip dengan Kanjeng Nabi. Masya Allah, setelah ditunjukkan di media sosial wajahnya, Masya Allah, penghinaan itu. Kanjeng Nabi yang mirip Kanjeng Nabi, potongan seperti itu, bukan orang Arab, mirip antara Bangladesh dengan India dalam penindakan itu, bukan. Nah, jadi saudara-saudaraku,
Harap dia mengerti. Hati-hati loh. Itu lagi yang teriak-teriak, yang alumni Dalwaraci. Baca kitab aja dari sebelah, Masya Allah, dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri, kita yang lulusan pondok kampung-kampung itu, Masya Allah, belajar nahu mati urip. Coba dipotes dengan dari sebelah kiri, bacaannya innahu, Masya Allah. Wah, diundang ceramah kemana-mana. Jadi intinya itu bukan karena keilmuannya, bukan dari fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Cuma yang dikatakan itu, yang digembur-gemburkan di media sosial itu laku. Ya, masih laris. Lah nggak laris gimana? Wong itu acara-acaranya dia, yang datang juga dia. Dari kelompoknya itu dia. Sekarang seperti wali kutub, wali kitub, wali kuculuk, wali apa saja. Yang ngangkat ya dia. Ya, yang ngangkat ya dia. Kemudian didatangi kiai-kiai untuk minta dana, dawir-dawir. Nah, seperti itu saudara, aku harus mengerti. Jadi wali-wali ya dilontar-lontarkan. Itu yang ngomong ya para Habib Dibi, yang sekarang terkenal dengan si Dobel itu sebetulnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan masyarakat pribumi? Alhamdulillah. Ya memang tidak seluruhnya, masih banyak yang belum sadar bahwa data itu penting. Data itu penting. Bukan hasil ramalan, bukan hasil mimpi, atau bahkan bukan hasil mukasyafah. Nggak ada zaman sekarang ini. Ya kalau dulu hasil mukasyafah orang yang dikatakan wali. Padahal itu bukan wali kutub, wali kuculuk. Itulah, ayo sekarang kita kembali. Kita murnikan Islam ini, NU ini. Saya juga prihatin. Gimana ya kalau ada hadis sampai 7 juta. Terus kemudian yang ngaji-ngaji di sana itu apa ya? Terus diajari apa? Didit saya tadi malam bertemu Kanjeng Nabi. Yaqtotan wa wajhu walaunuhu musfarran. Mimpi itu jangan dibuatlah seperti itu. Bukan hadis, bukan apa. Ya saya ini santri kampung lah, santri tua sebetulnya. Cuma saya juga gelisah ini. Banyak teman-teman kita yang ketipu seperti itu, banyak seperti itu. Kemudian banyak sekali di desa-desa iya itu yang gak jelas itu, goblok gendeng apa itu. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh silakan ngaku turunan Kanjeng Nabi, ya harus ada data. Gak lewat mimpi, tahu-taunya kalau nggak percaya dengan Ahlul Bait, tidak menghormati Ahlul Bait, mati su'ul khotimah. Iya, kalau Ahlul Bait kamu itu Yahudi Askenazi, kelompok G gitu loh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.